Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, amin ya. Baik, sebelum kita saya mengundang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, amin. Kita percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sesuatu yang dunia tidak dapat berikan. Karena itu patut kita mengucap syukur, patut kita bangga bahwa yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang kekal, suatu hal yang luar biasa, menolong setiap daripada kita umat Tuhan untuk bisa mampu, untuk bisa melewati tantangan-tantangan ke depannya. Mari kita menaikkan pujian kita, rasa syukur kita. Ini menjadi doa kita pribadi buat Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena darah-Mu melayakkan setiap daripada kami untuk boleh berada di tempat ini. Kami berada di tempat ini bukan karena kekuatan dan kesalehan kami, tapi semata-mata oleh karena darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu yang melayakkan kami boleh berada di tempat ini. Sejahtera yang Engkau berikan, damai sejahtera yang Engkau tinggalkan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tata-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini ku datang menyembah, nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatan.
gereja-Mu Tuhan. Berikanlah waktu-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan terletak kekuatan baru. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kebangkitan. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi gereja-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Sungguh jiwa kami haus akan Engkau, sungguh jiwa kami lapar akan Engkau. Oh, jiwaku pujilah namanya. Jiwaku agungkan namanya. Jiwaku pujilah nama Yesus. Oleh nama-Mu Tuhan bertekun setiap lutut dan semua lidah mengaku hanya Yesus yang disembah. Pribadi yang berkuasa mengalahkan maut. Pribadi yang berkuasa. Haleluya. Bumi bersorak, surga bersorak, semua makhluk bersorak, para malaikat bersorak meninggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, kami sembah Kau Tuhan yang hidup yang tak pernah gagal. Selamanya Engkau Allah Immanuel, selama-lamanya Kau menyertai, janji-Mu setia. Oh, Kau Allah yang memelihara, Kau Allah yang menyediakan. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Sungguh kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu. Sungguh kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang berkuasa. Selamanya kami sembah nama-Mu. Selamanya hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Kami merasakan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Kami saksikan Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang hidup. Bahkan banyak kejutan-kejutan yang Tuhan berikan. Itu membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia. Itu membuktikan bahwa Engkau Allah Immanuel, selalu menyertai, memegang setiap daripada tangan
tangan kami. Kami merasakan Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi. Saat ini ku datang bersujud di hadapan takhta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ini dalam kesesakan, kami percaya yang kami tahu janji-Mu setia. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Aku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan, Engkau mendengar setiap pujian yang dinaikkan oleh umat tebusan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Oleh karena perkataan-Mu, oleh karena janji-Mu bahwa Engkau hadir di mana 2-3 orang berkumpul. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami menghargai hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita lanjut pujian kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Dengan penuh sorak-sorai, dengan wajah yang penuh berseri-seri. Namanya, pujilah Tuhan.
pujian. Mana suaranya? Ya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersyukur. Yang wanita Rasakan jalan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi suka dengan kami mau bersorak-sorai. pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Cepat saja katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sama-sama serukan. Sebab Tuhan baik, oh, selamanya Kau baik, selamanya baik kata Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Dalam setiap musim Dia selalu baik. Yes. Biarlah semua yang bernapas, semua makhluk di bumi maupun di surga memuji nama Tuhan kita, meninggikan Yesus. Ya, sama-sama kita katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih keras lagi, katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku Tuhan Rajaku. Sekali lagi, katakan dari awal, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kata haleluya.
tangan sama-sama buat Tuhan, amin. Katakan langit dan bumi, yo. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus tak penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi, lebih keras. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Wow, sungguh luar biasa ketika kita berkumpul, bernyanyi bersama di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, siapa yang mau bersaksi? Mau sumbang lagu mungkin? Baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita setia, amin. Kita percaya bahwa dalam setiap musim kita saksikan bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat. Tuhan kita tidak pernah gagal dalam hal menyertai kita. Jadi saya percaya kita semua di tempat ini pasti mengalami berkat Tuhan, amin. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu menyiapkan persembahannya. Saya minta tolong Bang Yus, doa persembahan. Oke, kita akan memberikan apa yang Tuhan sudah kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kami telah mengalami Engkau. Dan itu tujuan kami. Kami datang di tempat ini untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Saat ini kami bersama-sama ingin memberi apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mau beri dengan penuh sukacita, dengan kerelaan. Dan kami berkati biarlah persembahan ini boleh berguna tepat sasaran untuk membangun gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berikan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Sambil kita memberikan persembahan, saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Kita mau menari-nari di hadapan Tuhan, amin. Kita mengekspresikan rasa syukur kita oleh semua yang sudah kita alami, untuk semua yang sudah kita nikmati. Besar mulia Dia Yesus menebus dan bebas. Sekali lagi katakan, mari semua nyanyi haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus menebus dan bebas kita. Dari utara sampai ke selatan,
keserakahan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji nama-Nya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus ku bersyukur dan ku bersuka dari segalanya sampai segalanya. Mari semua nyanyikan berikan pujian kita besar mulia bila Yesus Tuhan. Mari semua sekali lagi. Mari semua nyanyikan melompat untuk Raja kita besar mulia bila Yesus Tuhan menebus pembebas. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Oh, oh, Amin. Kita semua bebas, amin. Bebas, dimerdekakan oleh darah Yesus. Baik, saya silakan guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu beserta gurunya juga boleh, sama orang tuanya ya. Minta tolong kesediaan Bang Kander untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersepakat bersama-sama berdoa untuk anak-anak ini. Mereka anak-anak yang lucu-lucu, yang polos-polos. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada Tuhan karena Engkau mengantarkan anak-anak ini ke hadapan jemaat-Mu. Bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar atas hidup mereka. Kami belum melihat sampai saat ini. Tapi kami dengan iman melihat bahwa Engkau punya rencana yang besar. Engkau punya rencana untuk anak-anak ini ya Tuhan. Untuk mereka dibawa kepada pengenalan demi pengenalan akan Tuhan. Secara pribadi Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus ketika mereka beribadah bersama-sama di tempat terpisah di belakang. Kami berdoa supaya pengurapan Tuhan turun atas mereka. Dan menolong mereka Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Untuk mengalami sendiri kasih dan anugerah Tuhan. Mengalami sendiri jamahan Tuhan. Karena itu mari Tuhan. Biarlah roh-Mu bekerja atas hidup mereka. Memberikan pengertian-pengertian baru. Dengan pengertian yang sanggup mereka terima ya Tuhan. Secara sederhana Engkau menjelaskan ya Tuhan. Mari Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya Tuhan menaruhkan iman, pengharapan dan kasih bagi mereka. Supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara benar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya Tuhan mengurapi para guru-guru sekolah minggu. Supaya apa yang mengajarkan
apa yang mereka ajarkan betul-betul berasal dari Tuhan dan itu mempertumbuhkan iman anak-anak ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berikan hikmat dan wahyu bagi guru-guru sekolah minggu supaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan sungguh itu berkuasa menembus hati setiap anak-anak ini, menembus kehidupan anak-anak ini dan membuat mereka bertumbuh dalam pengenalan demi pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga mereka supaya Tuhan jamah, Tuhan berkati supaya perekonomian mereka Tuhan cukupkan untuk membawa anak-anak ini, untuk biayai anak-anak ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya sama-sama katakan. Saya mengundang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan janji iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa dan kebangkitan daging hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan pujian ini. Kita percaya bahwa kita diselamatkan, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi darah Yesus, darah yang mahal, memulihkan kita. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu memisahkan kami dari angkatan-angkatan. Engkau menarik kami Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kami percaya satu tujuan, satu maksud ketika Engkau menebus kami, yaitu menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami, ini ikrar iman kami Tuhan. Kami mendeklarasikan darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang menebus hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku
binasa, beroleh hidup terbesar kasih-Nya. Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oh, kami percaya oleh darah-Mu Yesus yang menyembuhkan, yang memulihkan. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan besar kasih-Nya. Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup terbesar kasih-Nya. Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kasih-Nya. Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kami beroleh hidup yang kekal, hidup bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh darah-Nya dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Besar kasih-Nya, Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup
siapa percaya tak binasa beroleh hidup kekal. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bahwa setiap daripada kami masuk lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Orang masyikaramatakan. Terima kasih buat waktu ini kami boleh pakai untuk menyembah Engkau. Hadirlah di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Nyatakanlah dirimu di setiap daripada kami. Orang matakan nama syikarapanari. Jikalau di antara kami Tuhan belum ada yang berjumpa dengan Kau secara pribadi, izinkanlah dirimu dijumpai ya Tuhan. Izinkanlah dirimu dijumpai oleh setiap daripada kami di tempat ini Tuhan. Oh haleluya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Meteraikan setiap daripada kami di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini. Setiap daripada kami yang berdiri di tempat ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berfirman bahwa tidak ada satupun yang merampas mereka dari tangan-Mu. Itu janji-Mu Bapa. Dan malam hari ini kami fokus Tuhan. Kami fokus mau mendengarkan firman. Biarlah Engkau berdaulat di tempat ini. Berotoritas di tempat ini. Berkuasa di tempat ini. Kami izinkan Tuhan berada di tempat ini. Nyatakan dirimu ya Tuhan. Karena kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa di tempat ini. Engkau menjamah hati kami yang keras. Engkau lembutkan. Pikiran kami yang dangkal Tuhan ubah. Bahwa kami terbuka akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami hancurkan segala selaput dunia. Selubung-selubung yang menghalangi kami untuk mengerti firman. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua hari ini, malam hari ini terbuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ganti dulu. Oke. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di minggu ini oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Jadi saya pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir malam hari ini, pulang nanti tidak ada yang bersungut-sungut. Pulang nanti tidak ada yang bilang, aduh tadi kok hadirat Tuhan gak ada ya. Ya, saya berharap tidak ada yang begitu karena hadirat Tuhan itu tidak ditentukan dengan keadaan hati kita ya. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada di setiap daripada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, demikian juga buat mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kata firman Tuhan Dia akan kenyangkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mau dikenyangkan akan firman Tuhan? Amin. Katakan kiri kanan, siap dikenyangkan firman Tuhan. Oke. Minggu ini kita akan melanjutkan tentang topik pembahasan kita 2 minggu terakhir. Ada yang masih ingat? Segitu ya. Ada yang masih ingat?
Berkat damai sejahtera. Damai sejahtera. Tapi bisik-bisik. Yang keras dong. Yang cowok, suara cowok gimana? Suara cowok biasanya lebih bass gitu. Minggu ini 2 minggu terakhir kita bahas tentang apa? Ada 3 ada 4 setahu saya poinnya. Kesimpulan. Menemukan damai sejahtera. Sudah temukan belum? Oh, judulnya. Sudah ya? Puji nama Tuhan. Jadi nanti kalau belum temukan silakan konseling. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan, saya kasih topik hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Nah, minggu kemarin kita belajar bahwa kita menemukan damai sejahtera Tuhan. Ketika kita sudah temukan, nah sekarang mari kita hidup di dalam damai sejahtera yang kita sudah temukan di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Apa sayang? Kita lanjutkan Yohanes 14 ayat 27. Sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, ayat ini 2 minggu terakhir, sekarang sudah minggu ketiga. Kita sudah 3 kali baca, tambah dengan 2 kali komsel, berarti sudah 5 kali baca. Sudah hafal belum? Belum. Puji Tuhan sudah hafal ya. Ada yang belum ya? Habis ini nanti pulang di komsel bahas lagi. Saya percaya teman-teman akan hafal. Karena kita membicarakannya secara berulang-ulang ya. Seperti firman Tuhan bilang, Yosua 1 ayat 8, masih ingat? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Itu rahasianya di situ. Amin. Oke, nah lanjut. Oke. Di ayat ini kita belajar bahwa damai sejahtera itu bukan sebuah perintah, tetapi sebuah hadiah yang Tuhan kasih. Amin. Tuhan bilang kuberikan. Jadi damai sejahtera yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya yang pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka mengadakan farewell ya. Perpisahan, pesta perpisahan, dan disitulah Tuhan Yesus mengungkapkan isi hatinya, dan ini salah satu ayat untuk ke murid-muridnya. Dan kita baca di depan saja ya, Yesaya 9 ayat 6, 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa maksudnya firman Tuhan ini? Yesaya 9 ayat 6 itu adalah nubuat bagi nubuat untuk Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu dinubuatkan akan datang sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini statusnya, ini jabatan yang Tuhan Yesus punya, dan ini dinubuatkan pada zaman Nabi Yesaya. Amin. Amin. Jadi apa yang menarik di sini? Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, aku berikan damai sejahteraku, dia sedang bicara bahwa dia sebagai Raja damai. Amin. Kalau bukan Raja damai, dia nggak bisa dong, nggak punya kuasa untuk memberikan damai. Jadi tidak ada orang itu kalau dia tidak pernah damai di rumahnya, terus dia bilang shalom ke orang lain, padahal di rumahnya nggak pernah damai. Tetapi yang mengatakan damai sejahtera itu adalah Raja damai itu sendiri. Amin. Jadi yang memberi damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus, yang jabatannya juga sebagai Raja damai. Amin. Dia mendamaikan Allah dengan manusia, dan yang berikut dia memberikan damainya itu kepada kita. Lanjut. Di ayat ini kita belajar ada 2 hal yang penting. Pertama, di sini Tuhan Yesus bilang apa? Sebab seorang anak, di ayat 7 tadi ya. Kita kembali di ayat 27.
Ini kayaknya enggak. Oh. Sorry, saya agak kurang gak aktif guys. Oke, jadi di pasal, kalau kita kembali di pasal Yohanes 14 ayat 27 tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus bilang damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi 2 kali dia ngomong damai sejahtera kan. Pertama dia bilang damai sejahtera ku tinggalkan. Terus yang kedua dia bilang damai sejahtera ku berikan. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang diberikan. Jadi di ayat ini 2 kali Tuhan Yesus ngomong damai sejahtera. Nah, kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas tentang damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Karena apa? Di Roma 5 ayat 1, kemarin minggu lalu kita baca Roma 5 ayat 1 bilang bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa damai sejahtera ku tinggalkan itu bicara tentang sesuatu yang terjadi di luar murid-muridnya, di luar kita. Jadi ada sesuatu yang eksternal terjadi di luar diri kita, dan itulah kedamaian yang Tuhan siapkan. Artinya Allah berdamai dengan manusia, kedamaian itu sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang damai sejahtera ku tinggalkan, itulah kedamaian yang Tuhan maksudkan. Jadi di Roma 5 ayat 1 bilang bahwa manusia dengan kita itu sudah berdamai oleh karena Yesus Kristus. Jadi ada satu kejadian yang terjadi di luar kita. Sampai di sini mengerti? Jadi ketika Allah dengan manusia itu berdamai, itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kita. Jadi ada transaksi antara Allah dengan Kristus bahwa orang berdosa itu harus dihukum, dan itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu suatu transaksional yang terjadi sehingga damai antara Allah dan manusia itu terbuka aksesnya. Amin. Nah, itu yang kita belajar kemarin. Jadi sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka didamaikan dengan Allah. Jadi berdamai dengan Allah. Dan itu yang Tuhan Yesus tinggalkan. Kenapa Tuhan Yesus tinggalkan? Disitulah ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya lah yang menginjili orang-orang. Sehingga Injil itu sampai kepada kita sampai saat ini. Jadi bukan Tuhan Yesus yang menginjili. Ketika Tuhan Yesus mati, dia nggak bilang saya kirim malaikat-malaikat nanti supaya saya kirim ke Arvin untuk menginjili Arvin. Enggak. Di sini rata-rata kan diajak sama Kak Desi, diajak sama siapa lagi? Kak Adi. Kan Tuhan meninggalkan damai sejahtera, pendamaian Allah dengan manusia itu supaya apa? Supaya kita mengerjakan, supaya kita memberitakan Injil. Itu yang Tuhan maksud. Jadi bukan Tuhan yang mengerjakan. Tuhan selalu bilang bahwa kamu itu adalah kawan sekerjaku. Amin. Jadi kitalah yang dipakai, murid-murid Tuhanlah yang dipakai untuk memberitakan Injil. Amin. Yang berikut di Efesus 6 ayat 15 mengatakan bahwa kakimu berkasuskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Injil pendamaian Allah dengan manusia. Itulah yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk kita teruskan. Supaya setiap orang yang mendengar Injil pendamaian itu, mereka diselamatkan. Oke, lanjut. Nah, yang berikut Tuhan bilang, kan 2 kali Tuhan bilang damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan bilang my peace, jadi milik ya Tuhan, damai sejahtera. Apa sih yang Tuhan maksud ini tentang damai sejahtera ku berikan kepadamu? Kalau saya renungkan, di Yohanes 19 ayat 11 mengatakan demikian. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Maksudnya ini adalah ayat yang tertulis di Yohanes ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan Pontius Pilatus. Pilatus bilang, saya loh punya kuasa untuk membebaskan kamu. Kenapa kamu gak bicara? Makanya Tuhan Yesus jawab begini.
Artinya di sini Tuhan Yesus ketika dia dalam penyiksaan, ketika dia dalam kondisi yang tidak nyaman, hatinya tetap teguh, hatinya tetap damai. Dia tidak ada di situ, aduh gini amat ya jadi manusia, harus menanggung dosa orang sakit. Dia nggak bersungut-sungut. Inilah damai yang Tuhan Yesus punya selama di bumi. Dan berikut Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi ketika kita baca Yohanes 14 ayat 26 sampai 27, itu adalah satu kesatuan. Jadi Roh Kudus dan damai sejahtera itu adalah satu kesatuan yang dimiliki oleh kita. Jadi paket lengkap yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi Roma ayat 15 ini sama bahwa damai sejahtera dalam iman kamu. Ini bicara yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada saat itu adalah damai sejahtera yang berdasarkan pengalamannya. Kalau saya pikir-pikir, Tuhan Yesus kan datang ke bumi 3 tahun dia pelayanan, dan dia bersama dengan murid-muridnya selama 3 tahun. Jadi kenapa Tuhan bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu? Apa pentingnya Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada murid-muridnya? Yaitu supaya murid-muridnya bisa mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Jadi 3 tahun itu cukup buat Tuhan Yesus untuk mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus hidup. Ketika Tuhan Yesus bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu, disitulah kenapa si Yohanes, Paulus, siapa lagi yang dilempar batu itu mereka damai sejahtera. Ananias ya, oke. Ananias ketika dia lempar batu, dia dibunuh, itu dia tetap tersenyum. Karena apa? Ada damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan. Jadi nanti kita lihat siapa martir-martir, murid-murid Tuhan Yesus. Ada Paulus, ada Petrus, Stefanus. Jadi ketika kita perlu belajar lagi ya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, Stefanus ini ketika dia dirajam, dilempari batu, yang terjadi apa? Dia tersenyum dan dia melihat Kristus tersenyum kepadanya. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Bagaimana kita tetap tersenyum di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan kita tersenyum. Amin. Paket lengkap Tuhan kasih ya. Ketika Tuhan suruh memberitakan Injil, dia bilang, aku berikan damai sejahteraku yang kupunya ini, yang kupakai selama aku di bumi, disiksa, disalibkan, aku berikan kepada kamu. Wow enggak? Wow dong. Ya, itulah Tuhan kita. Kalau kita belajar Alkitab, ada begitu banyak hal-hal yang indah, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, bilang kiri kanan, jangan lupa baca Alkitab. Supaya iblis jangan tipu kita. Nah, oke. Nah, itu maksudnya. Jadi damai sejahtera, hari ini kita belajar bahwa damai sejahtera kedua yang Tuhan bilang ku berikan kepadamu adalah damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus miliki itu dia berikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus bilang juga bahwa kepada orang-orang yang tidak ada hari ini, yang mendengarkan Injil, mereka akan mengalami. Maka Yohanes 17 itu ada ayat di situ yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak hadir pada hari ini, tetapi mereka percaya, firman itu berlaku atas mereka, yaitu pada kita hari ini. Jadi damai sejahtera Kristus yang Tuhan miliki ketika melewati kehidupan selama di bumi, itu dia berikan. Jadi kayak sebuah fasilitas yang Tuhan punya ketika dia di bumi, dan ketika dia kembali ke sorga, itu dia berikan buat kita. Luar biasa. Lanjut. Oke. Nah, kita masih di pasal 27 tadi ya. Kalau teman-teman baca buku Alkitab masih tetap buka saja. Jadi Tuhan bilang bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Perlu saudara ketahui bahwa apa yang Tuhan Yesus berikan itu tidak ada di dunia, dan hanya Tuhan Yesus yang punya, karena dia adalah Raja Damai yang sesungguhnya. Jadi kalau damai sejahtera menurut versi dunia ini, kita belajar bahwa Yesaya 48, kita harus tahu dulu kebenarannya.
Yesaya 48 ayat 22 bilang bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, firman Tuhan. Jadi bagi orang di luar Yesus itu tidak ada damai sejahtera. Nah, ada banyak ayat firman Tuhan bahwa orang fasik, orang di luar Tuhan itu tidak ada damai sejahtera. Tetapi dunia saat ini sedang menawarkan damai sejahtera. Jadi kita harus mengerti bahwa damai sejahtera yang dunia tawarkan itu adalah damai sejahtera palsu. Karena damai sejahtera yang sesungguhnya hanya ada pada Raja Damai. Hanya mereka yang mengenal Yesus, yang tinggal dalam Kristus, yang mempunyai damai sejahtera yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi yang kedua itu hanya ilusi. Teman-teman pernah nggak kayak nonton sulap, nonton kalau di TV itu terlalu banyak ilusi. Ada yang karena kamera cuman lampu 2 titik kita bilang itu hantu, padahal enggak gitu. Aslinya cuman boneka yang matanya dikasih cahaya gitu. Yang kedua itu hanya kenyamanan lahiriah. Jadi dunia itu mendefinisikan damai sejahtera itu artinya bahwa ketika kamu tidak punya masalah, ketika kamu happy, ketika kamu tertawa nggak ada masalah, itu kamu sudah damai sejahtera. Itu versi dunia. Jadi orang kalau misalnya ini pesta ya, kalau lagi pesta pora berarti sudah damai gitu ya. Terus shopping, siapa yang hobi shopping? Kalau saya shopping berarti saya damai. Itulah versi dunia bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya itulah yang mereka dapatkan lewat shopping. Terus karir. Jadi sekarang sudah wanita berkarir dari staf menuju manajer menuju direktur, hidupnya damai sejahtera, itu versi dunia. Yang berikut ada apa lagi? Ini dating, dapat pasangan yang terbaik yang membuat dia seperti ratu. Berarti dia sudah damai sejahtera. Yang berikut apa lagi nih ya? Aku sampai lupa, oh ini pesta narkoba. Jadi ketika orang ngeplay pesta narkoba itu sudah damai sejahtera. Jadi dikit ngeplay, tapi ngeplay terus. Jadi nggak sekali minum narkoba, udah hilang masalahnya. Besok lagi dan lagi. Ketika dilakukan berulang-ulang berarti itu palsu kan? Harusnya itu kalau misalnya sekali mereka minum narkoba, itu masalahnya mereka nggak perlu lagi minum narkoba kan? Selamanya harusnya hilang. Tapi ternyata itu palsu, itu hanya kecanduan. Atau goal, sukses, uangnya banyak. Ini uangnya banyak ya. Uangnya banyak, satu koper, satu karung gitu ya. Atau healing, ketika orang healing nggak ada masalah, nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada siapa-siapa, cuma sendiri. Aku damai sejahtera. Itu semua palsu. Amin. Dunia selalu. Atau mungkin punya HP Android yang bagus, bisa scroll TikTok setiap hari, udah damai sejahtera karena bisa akses semua berita, itu semua palsu. Kalau kita melakukan berkali-kali nggak pernah puas, itu palsu. Dan itu yang dunia tawarkan. Amin. Nah kita lanjut. Kenapa dia lama? Oke, kita lanjut. Oke. Pengen diri aja di introvert. Dia agak berasa ya. Oke, yang ditawarkan Kristus bahwa damai sejahtera Kristus atau Tuhan Yesus bilang my peace. Filipi 4 ayat 4 bilang bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Ini bicara tentang pengalaman. Bicara apa yang kita rasakan. Kalau kedamaian yang kita belajar ke minggu lalu bahwa itu ada transaksional antara Bapa dengan Kristus sehingga manusia didamaikan. Ada satu penukaran. Yesus disalibkan, manusia diselamatkan. Terjadilah kedamaian antara Allah dengan manusia. Nah, hari ini kita belajar bahwa damai sejahtera yang Tuhan kasih itu menyangkut hati. Jadi kalau saya pikir-pikir ketika Tuhan Yesus bilang, aku memberikan rohku kepadamu, ketika aku pergi ke surga, aku kirim Roh Kudus, itu Tuhan Yesus bilang kan tugas Roh Kudus, ada yang masih ingat? Tugas Roh Kudus itu adalah mengajarkan segala sesuatu. Itu ada di Yohanes 14 ayat 26. Yang kedua, itu dia mengingatkan firman Allah yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Itu bicarakan kalau dia mengajar, dia mengingatkan, itu bicara pikiran kita.
Jadi pikiran kita, Roh Kudus itu tugasnya pikiran kita itu tadi yang bodoh dibuat pintar, yang susah sekali pelupa, insomnia atau apalah. Itu dia Roh Kudus menolong kita. Makanya firman Tuhan bilang aku akan memakai orang yang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia menolong kita, mengajarkan kita, membuat kita mengingat apa yang kita lupa. Jadi teman-teman yang suka lupa itu minta tolonglah sama Roh Kudus. Karena dia bilang apa? Dia akan mengingatkan kamu. Nah, tetapi yang dibicarakan di sini damai Kristus, yang damai sejahteraku yang Tuhan Yesus bilang, dia bilang itu bicara tentang suasana hati kita. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika Stefanus dirajam batu, dia tetap tersenyum karena dia punya damai sejahtera Kristus. Yang kedua, damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh keadaan. Ya, kalau dunia kan ditentukan dengan keadaan, ditentukan seberapa banyak uangmu, ditentukan seberapa bagus, seberapa branded tasmu, seberapa mahal bajumu, itu ditentukan itu. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan itu bukan bicara tentang keadaan, tidak ditentukan oleh keadaan. Mau kamu tidak punya uang, mau kamu tidak makan, intinya ada kena bayar ya. Mau diracam seperti Stefanus, mereka tetap damai. Ada ketenangan jiwa. Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan baik atau buruknya. Amin. Yang berikut, bersifat kekal. Bersifat kekal. Jadi tidak bersifat palsu seperti yang dunia tawarkan. Dan 4, hanya dimiliki oleh orang percaya. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan tawarkan. Jadi kalau teman-teman merasa gelisah gitu ya, kemungkinan damai sejahtera itu kemana ya gitu. Jadi ini sebenarnya bagi orang percaya Tuhan berikan damai sejahtera itu. Kita lanjut. Nah, hari ini kita belajar bahwa bagaimana damai sejahtera Kristus itu memerintah. Jadi damai sejahtera itu bicara menyangkut hati kita. Kalau Roh Kudus menolong kita lewat pikiran kita, dia mengingatkan kita, dia mengajarkan kita, damai sejahtera itu dia berikan untuk memberikan ketenangan di dalam hati kita. Kolose 3 ayat 15 bilang bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera Kristus itu diberikan untuk memerintah di dalam hati kita. Karena kita ini ketika orang tidak punya damai sejahtera Kristus tadi, itu dia selalu gelisah. Walaupun banyak orang kaya kan, orang kaya banyak uang tapi dia nggak bisa tidur. Yang dunia tawarkan ketika kamu banyak uang, kamu sudah damai sejahtera. Tetapi buktinya mereka makan aja gak menikmati. Mereka bikin banyak villa, bikin banyak rumah, tapi mereka keluar negeri terus aja pembantunya yang menikmati kolam renang, pembantunya yang menikmati rumah yang indah, halaman yang mewah, ya kan? Mereka tidak menikmati hidup. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus, sekalipun makan nasi sama garam, nikmatnya luar biasa. Amin. Oke. Karena ketika kita memiliki damai sejahtera, kita punya kekuatan untuk terus berjalan. Amin. Oke, kita lanjut. Berapa ekor, belasan ekor satu malam. Kita lanjut. Lanjut lagi. Nah, damai sejahtera memerintah. Bagaimana caranya damai sejahtera Kristus tadi? Damai sejahteraku kata Tuhan ya, damai sejahtera yang Kristus punya, yang dia berikan kepada kita. Bagaimana caranya dia memerintah dalam hati kita? Kita baca di Kolose 5 ayat Kolose 3 ayat 5 dan 10. Jika sudah ketemu, katakan amin. Amin. Atau ada yang nggak bawa Alkitab, yang nggak punya Alkitab. Kalau Bapak Ibu saudari yang punya HP tapi nggak install Alkitab dan nggak bawa juga Alkitab, install Alkitab ya. Amin. Kalau nggak punya paket data, pinjam dulu WiFi-nya di Sekre biar bisa install Alkitab. Sekarang banyak hal dimudahkan ya. Nah, bagaimana caranya? Kita baca firman Tuhan di Kolose 3 ayat 5 sampai 10.
Kita baca secara bergantian, saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari bacakan yang ayat ke-6. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, jadi ini ayat firman Tuhan, teman-teman kalau mau baca semua, ya, bacalah Alkitab. Amin. Jangan pas di gereja pas firman baru baca firman, tapi seminggu nggak pernah baca firman. Kalau ada yang begitu bertobat. Oke, bagaimana caranya supaya damai sejahtera Kristus? Paulus bilang bahwa itu harus memerintah. Kalau dia memerintah berarti dia raja dong. Amin. Dia mendominasi dong hati kita. Nah itu Rasul Paulus meminta kita bahwa damai sejahtera Kristus itu harus memerintah di dalam hatimu. Yang pertama, bagaimana caranya supaya memerintah dalam hati kita? Yang pertama tentu kita terbuka atas firman Tuhan. Amin. Karena damai sejahtera itu berasal dari Tuhan itu sendiri, maka kita pun harus terbuka atas firman Tuhan. Harus punya mental yang mau menerima firman Tuhan itu. Jangan dikit-dikit setiap ada yang khotbah, dikoreksi terus, tapi nggak ada satupun yang dilakukan. Ketua Komsel salah ngomong firman, salah terus itu kakak. Tapi nggak ada satupun yang kamu ngambil untuk dilakukan. Jadi kalau main ngomel terus, tapi kamu sendiri nggak satupun yang kamu lakukan, berarti habis bicara doang ya. Jadi mending kalau mungkin ada yang tidak sesuai, lakukanlah satu yang kamu tahu itu baik. Tuhan Yesus bilang gini kepada muridnya, jangan ikuti kelakuan mereka, tetapi lakukan apa yang mereka bicarakan, karena itu adalah hukum Taurat. Amin. Jadi jangan terpengaruh dengan keadaan, dengan orang. Dengar firman Tuhan, apa yang kamu tahu, apa yang kamu mengerti, lakukan. Jadi kita harus terbuka atas firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak sekedar dihafal, tidak sekedar dibaca, tetapi itu kita punya sikap hati yang terbuka. Kita siap diajar. Roh Kudus Tuhan kirim untuk mengajar kita. Kalau kita nggak pernah mau diajar, gimana Roh Kudus mau diajar, mau mengajar kita? Kayak sih misalnya ngajar. Kalau muridnya nggak mau diajar, gimana dia mau ngajar? Ya, jadi kita perlu membuka diri atas firman Tuhan. Jadi sebelum baca Alkitab, Tuhan aku mau membuka diri atas firman-Mu. Apapun yang firman-Mu katakan, aku terbuka. Jangan cari dulu ayat firman Tuhan yang bagus-bagus. Diberkatilah engkau di ladang, itu aja terus. Tapi giliran Tuhan bilang, apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Aduh, apa lagi nih? Tapi kalau ayat firman Tuhan yang bagus-bagus, kita hafal itu. Firman Tuhan itu harus dipelajari semuanya, harus dilakukan semuanya. Makanya gereja memberikan jadwal. Ada yang baca nggak itu jadwal yang diberikan gereja? Nah, mengaku dosa. Baca. Hari ini ada, kalau yang baca hari ini ada yang tahu hari ini belajar di mana? Ada yang baca nggak? Ketahuan kalau teman-teman itu baca, ketahuan hari ini baca tentang apa? Gak ada yang tahu ya Tuhan. Kak Sony tolong. Ketua Komsel tolong ya. Apalagi Ketua Komsel nggak baca. Hari ini tuh sudah di Samuel ya. Samuel 2. Nah, Samuel 2. Bacalah ya. Supaya kalau kita ketemu, wajar aja kalau ketemu di gereja, itu gak nyambung pada main HP. Karena gak ada sesuatu yang kita bahas yang sama. Nah, lewat pembacaan Alkitab ini, kita bisa satu pembahasan. Kamu tadi udah baca di mana? Tentang apa? Kamu mengerti tentang apa? Nyambung. Ya, itu fasilitas yang bisa ketika kita bicara, kita nyambung. Tadi Samuel bilang apa ya? Samuel itu kenapa dia dibawa di bait Allah ya? Teman-teman tahu gitu. Amin. Bertobat ya. Baca. Mungkin teman-teman suka misalnya mau merenungkan ayat lain nggak apa-apa, tapi bacalah. Buat teman-teman yang nggak punya planning baca Alkitab, itu adalah fasilitasi yang bisa menolong kita untuk baca Alkitab. Nah,
Jadi yang berikut terbuka atas pengetahuan dan nasihat. Jadi jangan yang bikin ketawa aja terus yang dinonton. Kalau sudah Sule yang lewat, aduh bisa 3 jam pun nyaman di situ. Tapi kalau sudah bilang nasihat, aduh kepala sudah sakit. Nanti kita belajar. Ya, jadi terbuka atas pengetahuan, atas nasihat, atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga bicara, dia bilang kalau teman-teman baca di Amsal, kejarlah pengetahuan, hikmat, nasihat. Nah. Yang kedua kita belajar bahwa matikanlah segala hal yang duniawi. Kolose 3:5, teman-teman tadi udah baca, udah tahu situ. Ada hawa nafsu jahat, kenajisan. Nah, itu harus dimatikan. Caranya mematikannya adalah apa? Tidak memberi makan. Kalau lama-lama dia tidak makan, yang ada dia mati. Tapi kalau teman-teman kasih makan setiap hari, yang terjadi dia makin subur. Misalnya malas baca firman Tuhan, teman-teman punya masalah malas baca firman Tuhan. Tapi malas kita tidak melakukan sesuatu untuk tidak memanjakan malas itu. Kita malas terus, tiap hari malas, berarti makin subur dia malas itu. Awalnya cuma malas sekali, lama-lama malas terus. Ya, jangan kasih makan. Kalau dia tidak makan, lama-lama dia mati. Ya, jangan diberi makan. Yang berikut, tidak memberi tempat atau ruang. Jadi kalau kenajisan itu misalnya lewat nih, kalau teman-teman lagi baca scroll media, lewat sesuatu yang buruk, jangan kasih tempat. Enggak apa-apa, cuma lihat sebentar. Lama-lama keterusan, jangan kasih tempat. Bila perlu sana-sana gitu. Seperti Yusuf ya, Yusuf dia usir. Dia lari, bukan dia yang usir. Tapi dia yang lari, kan dia nggak mungkin usir itu kan, bosnya, dia yang lari. Jadi cuma lakukan 2 hal, kalau bukan usir, yang kedua lah, lari ya. Jangan bilang aku kuat, anak Tuhan. Segala perkara dapat kutang dan biar kita hafal firman Tuhan, itu mencobai Tuhan namanya. Yang berikut, tidak memberi kuasa, jangan beri akses. Lanjut. Nah, ini kita baca dulu nih ya. Ini saya kutip dari salah satu video di YouTube, bagus menurut saya. Dan itu saya rasa sepertinya benar. Kita belajar ya. Kita baca sama-sama supaya otak kita merangsang. 1, 2, 3. Setiap lihat notifikasi, scroll, dan lain-lain, ada zat kimia di otak yang bekerja. Dopamin neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan kepuasan ketika dilepaskan setiap kali menerima stimulasi digital itu, sebabnya kita selalu terdorong untuk membuka ponsel lagi dan lagi. Dopamin tidak hanya bekerja untuk memberikan kebahagiaan, jika dilepaskan secara berlebihan, ia bisa menciptakan siklus kecanduan, sama seperti seorang yang terus mencari sensasi dari gula, minum kopi 1 hari 10 kali, rokok, atau perjudian. Kita bisa terjebak dalam pola yang sama dengan teknologi yang semakin sering kita terima. Ledakan kecil dopamin dari layar semakin sulit otak kita menikmati hal-hal sederhana. Lanjut, baca buku bikin bosan, duduk diam menyiksa. Lanjut, bicara sama orang kurang menarik. Akhirnya buka HP. Dan perusahaan teknologi memahami ini. Mereka tidak sekedar membuat aplikasi yang bermanfaat, tetapi juga membuat sistem yang memastikan kita terhubung selama mungkin. Kita harus sadar bahwa tidak semua informasi berguna untuk kita. Sampai di sini paham? Saya ngalamin ini. Saya itu dari tahun 2013 sampai 2014 ya. Oh baku, sampai 2021 itu kuliah terus. Artinya sekolahnya nyambung. Pas selesai di LP3I saya langsung dilanjut lagi di teologi. Dan itu nyambung selama berapa tahun itu. Saya bahkan gak punya waktu untuk misalnya nonton, jalan-jalan gak punya waktu. Karena kan hari Sabtu pasti dipakai untuk kerjain tugas. Hari biasa kerja malam kuliah, Sabtu Minggu saya pakai kerja tugas. Dan ketika saya selesai kuliah, kan ada dong sesuatu yang misalnya pelayanan pun nggak setiap hari karena saya anak saya masih kecil. Jadi untuk aktivitas otak saya itu banyak renggangnya gitu. Jadi yang terbiasa setiap hari punya aktivitas tiba-tiba kosong, akhirnya yang terjadi apa? Ketika dari HP biasa udah punya Android kan, nah
udah ada TikTok, udah ada Facebook, udah ada YouTube. Dan yang paling menarik kita buka adalah Reels. Dulu kan kalau buka Facebook itu kan cuman ada teman kita di situ. Sekarang enggak, pas buka Facebook langsung lihat video yang viral. Padahal kita enggak niat menonton, puji viral. Siapa lagi? Datanglah artis-artis. Padahal yang tadinya kita niat nggak nonton, scroll terus dan nggak akan habis-habis. Tiba-tiba lihat jam, 1 jam, 2 jam, dan habis itu kita stres. Kalau saya ngalamin, ketika saya scroll semakin lama, itu otak saya habis itu stres. Jadi kita sebenarnya itu orang bilang pulang kerja mau healing, dia sebentar scroll TikTok. Padahal itu sebenarnya bukan healing, bukan tenang, tapi itu sebenarnya otaknya kita nambah kasih kerjaan. Habis itu hati nurani, karena kita anak Tuhan, hati nurani mulai bilang, tuh kan kamu dapat apa tadi, coba tadi kamu kerja ini, coba kamu cuci baju. Mulai kan dituduh kan, nah iblis itu jangan kasih celah, dituduh terus. Kan ngapain kamu seharian tadi, aduh cuma scroll TikTok, cuma ketawa-ketawa, habis itu gak dapat apa-apa. Dan kita itu di situ terjebak yang menurut kita, santai aja cuma lihat Reels. Makanya tidak masalah teman-teman buka sosmed, tidak masalah teman-teman buka status, tetapi kalau bisa memang tidak mau ketinggalan berita, kasih waktu. Bila perlu itu stopwatch-nya diaktifkan berapa kali. Saya selama 1 minggu saya coba nggak buka Facebook, dan ketika saya mau mulai, otak saya ajar lagi untuk mendengarkan ketika saya sambil kerja. Kalau ketika saya sambil kerja itu biasanya saya putar misalnya video-video yang beredukasi, saya latih otak kembali untuk mulai nyaman. Teman-teman pasti nggak nyaman kan? Kalau nonton video yang 1 jam, 2 jam pasti nggak nyaman. Karena otak kita tadi tidak kita tanpa sadar kita ada di sini. Coba lihat di screen layarnya itu, di screen time HP-nya itu berapa jam teman-teman menggunakan sosmed. Di situ menentukan. Apalagi teman-teman yang punya bekerja pulang jam 5 sore, habis itu nggak ngapa-ngapain, besok kerja lagi. Aduh, gimana capeknya itu otak teman-teman. Dan saya merasakan, nah ketika saya melatih, pikiran saya itu kayak ada sesuatu yang memang mengisi otak kita. Otak kita itu kan memang perlu bekerja sesuatu yang memang dia butuhkan. Hari ini saya mau kesaksian, hari ini itu hari ke-21, saya dan suami itu membuat jadwal jam 4 pagi bangun. Jadi jam 4 pagi, jam 4 sampai jam 5 baca Alkitab. Makanya kami punya waktu untuk baca Alkitab dari gereja itu. Terus jam 5 sampai jam 6. Tadinya dia cuma mau bangun kan. Pas bangun hari pertama, pulang dari gereja kan Senin besok. Biasanya pulang dari gereja kan agak lama, karena pulang di rumah itu siapin anak-anak dulu, ganti baju itu biasanya tidur agak telat. Tapi karena sudah terlanjur, kita sudah sepakat, ayo besok bangun jam 4. Pas bangun hari pertama, dia bilang tidur dulu 5 menit lagi. Karena itu yang sering dilakukan dari dulu, bukan karena kita nggak bisa bangun, tapi karena ada bangun, ada kadang berhasil bangun, baca Alkitab, habis baca Alkitab tidur lagi gitu kan. Jadi habis bangun lagi kita sama aja sebenarnya tidak bangun. Udah, oke, gitu kan. No, bangun. Cuci muka. Hari pertama masih saya tuh, cuci muka. Ayo kita baca Alkitab. Itu ayat Alkitab itu melayang-layang. Kenapa dia bisa terbang? Kadang ayat satunya pindah ke atas, terus pindah ke bawah itu sampai kan kita ganti-gantian bacanya. Saya 1, Kak Dede 2, nanti gitu-gitu. Jadi pas giliran Kak Dede itu saya nggak tahu lagi ayat yang dia baca, tapi saya dengarkan. Tapi saya heran ketika kami baca Alkitab itu ayatnya benar-benar loh, dia terbang kemana-mana. Sampai kita susah nangkapnya. Jadi teman-teman, tapi aku nonton salah satu YouTube bilang gini, ketika kamu berhasil mengendalikan dirimu di pagi hari, itu berarti kamu berhasil ketika kamu berhasil mengendalikan masalah ketika kamu ketemu pada siang hari. Artinya gini, bangun pagi aja kamu nggak bisa, apalagi masalah yang lebih besar dan itu dipengaruhi oleh orang di sekitarmu. Nah, jadi tidak ada yang marah sama kita ketika kita melatih diri kita. Nggak ada. Bisa dia bilang pokoknya saya harus bangun pagi. Nggak ada, kan dia bilang kenapa kamu siksa dirimu bangun pagi, kenapa kamu siksa dirimu belajar. Tidak ada yang marah kita. Mau siksa diri kita, kan kita tahu sesuatu yang baik untuk diri kita kan. Kita tahu apa yang baik. Kadang kita semua tahu apa yang baik,
tentang diri kita, tapi kita kadang nggak sanggup melakukannya. Kenapa? Kita terus membuat diri kita nyaman. Kita ikut saja dia maunya. Padahal roh kita, bacalah Alkitab. Saya ini udah lapar, bentar lagi mau busuk lapar karena sudah 1 minggu nggak pernah dibacain Alkitab, gitu dia. Kan tubuh kita ada tubuh roh dan tubuh jasmani. Tubuh rohnya nggak pernah dikasih makan. Itu roh kita ngomong terus. Saya nggak percaya kalau teman-teman bilang nggak ada ngomong apa-apa suruh baca Alkitab. Pasti tiap hari baca Alkitab. Aduh masih malas, aduh masih selimutnya memanggil terus gitu kan. Nah, ketika kami berhasil hari pertama, hari kedua masih sama. Saya cerita hari pertama, kami tuh cuman berpikir untuk bangun pagi aja gitu, bangun pagi aja lebih lama karena kan saya bekerja, Kak Dedi juga bekerja, supaya ada waktu lebih lama untuk, memang selama ini rutinitasnya memang bangun pagi, ya doa seadanya, terus masak, kan harus masak pagi. Jadi kami maunya supaya jangan buru-buru gitu loh. Kadang kan terlambat gara-gara buru-buru. Intinya dalam pikir saya bangun aja, bangun lebih pagi gitu. Ternyata bangun pagi kami jam 4 kan, baca Alkitab kan otomatis yang doa, baca Alkitab. Terus kalau kami doa itu berdiri, nggak boleh duduk. Soalnya kalau duduk nanti nyandar, ditembak langsung sono. Berdiri kita menyembah Tuhan, nyanyi. Terus habis itu pas firman itu perjuangan. Saya pernah nonton si Mongol katanya bilang gini, kalau baca firman biasanya setan itu ada di dekat pinggir sana di kursi paling ujung. Dia duduk di situ. Dia perhatikan siapa yang mengantuk kalau pas firman. Dan saya bilang gini sama dia, jangan sampai ini setan ada di sini, ini mata kita di baratnya kayak sampai ambil es batu taruh di mata kita. Tapi itu perjuangan kan. Mending saya latih dulu diri saya. Saya berharap saya latih orang lain, diri saya sendiri aja nggak bisa. Ayo, enggak apa-apa. Hari kedua masih saya. Hari ketiga saya udah yang dibangunin Kak Dedi. Artinya kami berdua tuh saling mengingatkan. Jadi kalau teman-teman punya teman kos, saling mengingatkan. Akhirnya setelah selesai doa jam 4, jam 5, masih jam 5 nih selesai doa. Ngapain ya? Ada yang bilang tidur 5 menit lagi ya. Nggak ada. Dulu kan masalah kita adalah tidur lagi gitu. Akhirnya oke, ngapain ya? Olahraga. Adalah hari ke-21, katakan dia kalau hari ke-21 itu adalah habit. Jadi hari ini adalah hari ke-21 kami bangun baca Alkitab, hari itu olahraga 1 jam, setelah itu masak. Jadi benar-benar waktu ya. Dan puji Tuhan. Ya itu. Dan kesaksiannya itu luar biasanya gini. Dulu kan kenapa kami tidak berani, saya ada pembenaran, kenapa nggak berani bangun pagi? Karena pikirnya nanti ngantuk di tempat kerja. Tapi nggak ngantuk. Sampai hari ke-21 kami nggak ngantuk di tempat kerja. Malah lebih produktif, berkurang scroll medianya untuk saya kan kerja sambil duduk kan. Misalnya pas komputer saya lelet, biasanya kan saya ke HP. Saya lebih banyak pengetahuan yang saya dapat, lebih banyak hal-hal yang baru saya dapat, video-video yang mengedukasi. Dulu kan lelet di komputer, saya scroll, habis di reelsnya itu yang tak berapa yang saya nonton, dan otak kita capek dengan semua keputusan-keputusan yang cuma sebentar, dan kita nggak dapat apa-apa. Amin. Lakukan sesuatu. Karena kita tiap hari juga nyanyi kami hatiku siap membangunkan fajar, tapi nggak bangunkan fajar tiap hari ya. Jadi bangunkan fajar ya sesuai lagu yang kita nyanyikan setiap minggu. Dan itu luar biasa teman-teman. Ketika kita olahraga itu menyaksikan yang tadi masih gelap tiba-tiba mulai terang-terang, itu luar biasa. Pokoknya cuma teman-teman yang mengalami itu yang merasakan indahnya. Ya. Jadi itulah melatih diri. Jadi kalau bilang matikan, ya matikan dengan cara kita produktif, ya. Amin. Amin. Apalagi masih muda-muda. Kalau saya sudah umur 30 ke atas. Teman-teman yang masih umur 20-an, saya bilang coba udah dulu saya begitu ya. Sekarang saya jadi apa? Oke. Ya, dikit lagi. Nah. Yang berikut, yang ketiga, buanglah semuanya itu yaitu emosi negatif. Ada di Kolose 3:8 dia bilang bahwa marah, geram, kejahatan itu sesuatu yang kelihatan. Kalau kita kan marah kan lihat kan, kalau kita ngomong kata kotor kan orang dengar kan, jadi sesuatu yang kita lihat. Dia bilang buanglah itu, jangan pakai. Ketika saya di tempat kerja, minggu ya selama kita mulai mempraktikkan firman Tuhan, makanya perlu baca Alkitab di paling awal di hari, waktu kita sebelum bangun, pas bangun pertama kali aktivitas kita itu baca Alkitab, itu akan menjadi landasan utama kita mengambil keputusan. Saya ketika mendengar video edukasi, saya sesuaikan dengan firman yang saya baca,
Dan itu, oh iya di firman Tuhan kan udah ada, benar kita baca Alkitab. Jadi semua pengetahuan di dunia, di bumi yang mungkin baru seuprit saya tahu, itu sebenarnya udah ada di Alkitab. Orang dunia bilang, orang yang hebat, mungkin orang sukses bilang begini, jangan pergunakan pakailah waktumu secara produktif. Ada kok di Alkitab, jangan pergunakan waktu dengan sia-sia. Terus dia bilang, apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Itu ada di Perjanjian Lama. Jadi semua ada di Alkitab. Makanya penting Alkitab kita baca pertama itu supaya menjadi landasan semua keputusan yang kita ambil di siang hari. Nah, apa yang kita lakukan? Membuang, artinya memberi tempat bagi damai sejahtera Yesus. Sekalipun kita udah matikan, oh ya aku nggak mau lagi, aku nggak mau lagi, aku nggak mau lagi. Tetapi kalau mayatnya itu tadi yang kita mungkin sudah kasih mati, kalau dia di situ kan jadi jenazah dia, jadi mayat, jadi bangkai, bau kan, bau busuk. Dan yang kedua tempatnya masih ada yang pakai, ya makanya perlu dibuang supaya tempatnya kosong dan damai sejahtera Kristus memerintah, kasih ruang damai Kristus untuk memerintah. Membuang artinya tidak memberi akses. Kalau kita misalnya masalah utamanya adalah malas, ya jangan kasih akses malas itu. Memang susah saudara. Hari pertama sampai hari ke-21 itu bukanlah hari yang gampang. Tapi sekarang kalau misalnya saya bangun, itu saya cuma tunggu kapan selesai baca, kapan selesai doa. Saya itu selalu merenungkan, habis itu saya olahraga. Padahal nggak pernah olahraga. Kalau teman-teman tahu, dari saya masih single sampai sekarang saya nggak pernah olahraga. Dan itu puji Tuhan luar biasa dapat benefitnya. Dan itu saya alami ya. Ini yang kita alami gitu. Jadi ada kata orang, seorang dokter bilang bahwa 15 menit yang kita pakai untuk berjalan kaki itu akan mengubah kehidupanmu 30 ke atas. Amin. Olahraga ya. Karena Tuhan mau kita menjadi sehat rohani, sehat jasmani, jangan sakit-sakitan, mau pelayanan di padangan tapi udah masuk angin, asam lambung ya, olahraga mungkin. Jadi jangan berharap ketika saya doa semuanya sudah Tuhan sudah penuhi. Kita manusia, tetap kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan melakukan. Yang berikut, yang keempat adalah kenakan manusia baru. Kolose 3:10. Yang pertama terus menerus diperbarui. Itu sebabnya kita tidak sekali ke gereja, atau sekali baca Alkitab, atau sekali berdoa, habis itu enggak berdoa lagi. Tiap hari kita berdoa kan, sama seperti makan. Itu sebabnya kita berdoa setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita supaya kita diperbaharui rohnya. Jadi ketika kita diselamatkan secara posisi, kita itu sudah sebagai anak Allah, status. Ketika kita lahir sebagai anak di dunia, itu status kita nggak ada yang nggak gugat. Kalau mamanya saya misalnya namanya Margareta, itu tetap sampai kapanpun ketika saya lahir namanya Margareta, tidak ada yang bisa mengubah itu. Sama juga ketika kita diselamatkan, kita anak Tuhan, tidak ada yang mengubah itu. Tetapi secara progresif, sikap dan karakter kita untuk menuju pada kemuliaan itu progres. Makanya keselamatan yang progresif. Jadi karakter kita, pikiran kita, sikap kita itu melewati progresif. Jadi Tuhan nggak pakai kayak Spiderman. Jadi gini, Spiderman lagi. Jadi gini, biar ketawa ya. Teman-teman jangan berharap ketika memiliki damai sejahtera Kristus, percaya bahwa di dalam hati ada damai sejahtera Kristus. Jangan berharap tiba-tiba gini, tiba-tiba hatiku damai. Tapi yang masalahnya saya ada banyak kesaksian kan, setelah ikut camp, pulang camp malah dapat banyak gangguan, malah malas baca ini. Sebenarnya itu adalah butuh langkah iman untuk ke sana. Jadi jangan gini loh, ketika saya ikut Tuhan tiba-tiba hati saya udah ketagihan baca firman Tuhan, itu semua dibangun. Amin. Harus bangun kebiasaan kita. Jadi sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang dan kita lakukan berulang-ulang, kita perkatakan ulang-ulang, itu akan menjadi sebuah habit dan masuk di bawah alam sadar kita. Teman-teman waktu bawa motor pertama kali kan hafal di mana spion, di mana ini. Tapi ketika sudah bisa bawa motor itu kan kita nggak mikir lagi nih. Kalau mikir nanti keburu kita ditabrak orang, artinya sudah masuk di alam bawah sadar. Nah bagaimana firman Tuhan ini, itu masuk di alam sadar kita adalah kita memperkatakan ulang-ulang seperti kata Yosua tadi. Pikirkan ulang-ulang. Kalau sulit pikirkan ulang-ulang, lakukan berkali-kali sampai itu menjadi habitmu. Amin. Nah, dilakukan berulang-ulang, iman adalah pikiran
mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita, memberi pengertian, kita berpikir berkali-kali, Roh Kudus memberi kita pengertian, dan akhirnya kita memutuskan. Amin. Makanya kemarin yang ikut pembekalan, saya suka abang bilang bahwa ketika kita dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan, kita dibeli dengan dibayar dengan darah Yesus, kita dibebaskan. Tetapi untuk menjadi murid Tuhan itu pilihan. Makanya dibilang kan kita bebas, ya memang bebas. Tapi ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita mau menjadi murid Tuhan, itu pilihan. Dan sekarang pilihanmu hari ini apa? Apakah tetap kamu mau jadi orang yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak produktif, yang hanya kerja pagi pulang jam 5 dan nggak ngapa-ngapain? Itu pilihan. Amin. Lakukan kebiasaan positif secara berulang-ulang, bangun habit kerajaan Allah, ya. Habitmu apa setiap hari? Kalau itu habit kerajaan dunia, ubah itu. Bangun habit kerajaan Allah. Amin. Itu firman Tuhan kita hari ini. Jadi teman-teman bisa ingat, ya, damai sejahtera Kristus memerintah atas kita. Jadi silakan dibahas lagi di Komsel dan lakukan sesuatu yang bisa kita bagikan, yang bisa kita hidupi dan kita nikmati. Kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mau milih untuk hidup. Untuk hidup menjadi anak Tuhan. Membangun habit baru, menjadi anak kerajaan Allah. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kita nyanyikan terbesar kasih-Mu. Haleluya. Amin. Yes Tuhan. Sungguh-sungguh, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam. Amin. Besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Yes Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa. Mereka akan beroleh hidup yang kekal. Nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Amin Tuhan. Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya, tak binasa, beroleh hidup kekal. Katakan barang siapa percaya, tidak
melakukan bagian kami. Lakukan bagian-Mu Yesus ketika kami siap melakukan bagian kami. Ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami, kendalikan diri kami di bawah salib-Mu, kendalikan diri kami di bawah hadirat-Mu. Kami tidak mau menjadi penonton, tetapi kami mau mengalami kasih karunia-Mu itu. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi pendengar, kami tidak mau menjadi penonton, tetapi kami mau hidup di dalam-Mu. Kami hidup dalam damai sejahtera. Kami mau mengalami damai sejahtera itu Tuhan. Kami mau mengalami damai sejahtera. Biarlah setiap daripada kami Kau temukan Tuhan. Kami alami, bukan kami dengar kata orang, bukan kami hanya jadi penonton, tapi kami mau mengalami damai sejahtera. Oh sungguh indah Tuhan, sungguh indah damai sejahtera-Mu. Biarlah setiap orang boleh mengalami itu Tuhan. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ditemukan di dunia ini, hanya ada dalam Kristus Tuhan kita Yesus. Orang mata nama syika, namanya nama syika. Kendalikan hidup kami di bawah salib-Mu. Kendalikan diri kami, hati kami, pikiran kami, sampai Kau temukan kami. Kami boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jikalau setiap hari engkau bergumul dengan dirimu sendiri, mintalah kepada Roh Kudus, mintalah pada kekuatan. Bukan kebetulan bulan ini kita belajar tentang Roh Kudus. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa ada berkat terutama yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu Roh-Nya dan damai sejahtera-Nya. Bukan kebetulan, tapi tangkap itu menjadi langkah iman kita bahwa Roh Kudus menolong kita. Orang mata Yusika, tangkap itu. Jangan biarkan itu lewat dan itu hanya jadi penonton. Tangkap itu dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak mau ditawan oleh dunia ini. Kami tidak mau ditawan oleh kebahagiaan damai sejahtera yang palsu. Kami mau ditawan di dalam Engkau. Mungkin sulit Tuhan. Kami tahu perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, perjalanan Kristus bukan perjalanan yang mudah. Tapi kami percaya mereka menemukan damai sejahtera Tuhan. Mungkin ketika kami memilih untuk hidup di dalam damai sejahtera-Mu, tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Damai sejahtera Kristus tinggal bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, kami mau putuskan dan kami mau milih. Kami mau hidup di dalam Engkau. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Orang mata asikana. Diri kami adalah musuh utama kami. Kami tidak melakukan firman. Tapi kami mau bertekad hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mengendalikan diri kami sendiri sebelum kami mengendalikan dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih supaya ketemukan kami adalah orang-orang yang berkuasa. Bukan hanya mengendalikan diri kami sendiri, tetapi kami mampu mengendalikan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman. Terima kasih Bapak. Aku tidak berhenti berbicara. Kami menantikan kesaksian demi kesaksian karena mereka memilih untuk melakukan firman-Mu. Kami menantikan berkat-berkat yang luar biasa dari anak Tuhan karena kami memilih untuk melakukan firman-Mu, membangun habit baru kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Hari ini kami datang tersungguh di bawah kami. Perhatikan kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, seruan hati kami. Mungkin udah bertahun-tahun kami pengen menjadi orang baik suami. Mungkin udah bertahun-tahun baik, bertahun-tahun kami bergumul untuk menjadi orang yang membanggakan orang tua. Mungkin bertahun-tahun kami bergumul untuk menjadi orang yang rajin, sulit. Tapi kabar baiknya hari ini Tuhan bilang
bahwa ada Roh Kudus yang menolongmu dan ada damai sejahtera Kristus dalam hatimu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami dan biarlah kami memulainya. Mulai dari langkah pertama, mulai hari ini. Dan kami mau melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa. Ajar kami ya Roh Kudus. Dan biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah kepada Dia. Ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang turun tangan atas hidup kami. Kami klaim firman Tuhan, bahwa kami terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan menuntun kami ke air yang tenang, ke padang gurun yang hijau. Dan Daud bilang, sekalipun di dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Sekalipun kami dalam penderitaan dan kesulitan, Tuhan beserta kami. Ada damai sejahtera Allah menyertai kami. Kami terima semua ini oleh karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib menanggung dosa kami. Dan Dia telah membuktikan dirinya bangkit pada hari yang ketiga. Kami mengklaim setiap janji Tuhan, berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ingat pesan firman Tuhan buat kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka, dan ketahuinya Tuhan Yesus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.